wa man la jum'ata alaihi la tajibu alaihi wa in hadara al-jami'a illa al-maridu wa man fi tariqihi matarun li'annahu innama lam tajib alaihi malil masyaqqati wa qad zalat bil hudur. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, kita sudah ketahui sebelumnya bahwa sholat Jumat wajib. Wajib bagi setiap laki-laki muslim yang sudah baligh, berakal sehat, juga sehat badan, serta mukim, bukan musafir. Sebaliknya pun sudah kita ketahui ada beberapa kelompok orang yang tidak wajib sholat Jumat didasarkan pada hadis an Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Salat Jumat adalah hak dan kewajiban bagi tiap-tiap muslim secara berjamaah kecuali 4 kelompok orang: hamba sahaya alias budak, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Budak, wanita, anak-anak, orang sakit tidak wajib Jumat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tariq bin Syihab, kata Imam Abu Dawud, beliau hidup di masa Rasul tapi tidak sempat mendengarkan nasihat apapun dari Rasul. Karena itu hadis ini sebetulnya diperselisihkan. Namun riwayat Imam Al-Hakim di sana disebutkan bahwa Tariq bin Syihab tidak langsung menerima hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan melalui sahabat besar Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, itu berdasarkan hadis ini ulama sepakat budak, wanita, anak-anak, orang sakit tidak wajib Jumat. Di hadis yang lain, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jum'atun. Rawahu Tabrani. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala musafirin jum'atun. Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil. Tapi kenapa seluruh ulama sepakat bahwa musafir itu tidak wajib Jumat? Hadis ini dhaif bahwa musafir tidak wajib Jumat. Namun kenapa seluruh ulama sepakat musafir tidak wajib Jumat? Dasarnya hadis fi'liyah. Kalau ini yang dhaif, semua hadis qauliyah tentang tidak wajibnya sholat Jumat bagi musafir
semua hadisnya dhaif. Tetapi hadis fi'liyah langsung penerapan Rasul itu sahih Bukhari Muslim. Ketika Rasul safar dari Madinah menuju Mekah berhari-hari dengan rombongan besar, Rasul tidak mengadakan sholat Jumat di jalan. Padahal kalau mau ngadain sholat Jumat jumlahnya lebih dari cukup. Tapi beliau tidak mengadakan sholat Jumat. Itu hadis fi'liyah. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarhul Muhadzab, beliau menyampaikan la tajibul jum'atu 'alal musafiri hadza madhhabuna la khilafa fihi 'indana. Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Ini madhab kami dan tidak ada perselisihan pendapat bahwa musafir tidak wajib sholat Jumat. Bahkan meskipun musafirnya safarnya itu pendek, dalam arti cuma batas minimal masafatul qasri 86 km, nggak wajib Jumat. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika orang-orang yang punya udzur tidak wajib Jumat tadi datang ke masjid jami', masjid lokasi sholat Jumat, apakah buat mereka lebih baik ikut sholat Jumat atau sholat zuhur? Orang yang sedang sakit, misal dia berangkat ke rumah sakit, macet parah, minggir pas Jumat di masjid yang ngadain sholat Jumat, buat dia apakah lebih baik ikut sholat Jumat atau sholat zuhur? Demikian juga wanita, rombongan ibu-ibu terpikat banget pengen lihat Masjid Al-Jabar. Pas hari Jumat berangkat, pas di sana ada sholat Jumat, apakah lebih baik sholat Jumat atau sholat zuhur? Dalam hal ini di antara 5 orang ashabul udri li tarkil Jum'ah, 5 kelompok orang yang mereka nggak wajib Jumat, ketika pas hari Jumat mereka ada di masjid lokasi sholat Jumat, lebih baik sholat zuhur atau sholat Jumat? Ada perbedaan pendapat. Dan semua pendapat-pendapat itu murni didasarkan pada ijtihad. Di masa Rasul, ketika Rasul safar, di tengah safarnya tidak menemui lokasi sholat Jumat, nyaris nggak ada perkampungan penduduk dalam perjalanan jauh. Di Madinah penduduk, di Mekah penduduk, di tengah-tengahnya nyaris nggak ada. Qala ashabuna idza hadarun nisa wasibyan wal abid wal musafirun al jami'a falahumul insyirafu wa yusalluna adh-dhuhra. Sebagian ulama berkesimpulan apabila wanita, anak-anak, budak musafir di hari Jumat datang ada berada di masjid lokasi sholat Jumat, mereka tetap boleh sholat zuhur. Walaupun sholat Jumat juga boleh. Mana yang terbaik, sholat Jumat atau zuhur? Di situ ulama punya pandangan masing-masing. Ada yang bilang sholat Jumat lebih baik, ada yang bilang sholat zuhur lebih baik. Bahkan ada satu pendapat Ibnul Qas, kata beliau fil abdi tentang budak, annahu idza hadara lazimatul Jum'ah, ketika seorang budak sudah datang di masjid lokasi sholat Jumat, dia wajib sholat Jumat. Kalau dia tidak berada di lokasi masjid sholat Jumat, baru dia nggak Jumatan, nggak dosa, dia termasuk udzur Jumat, dia sholat zuhur saja. Tapi pandangan Ibnul Qas
dibantah oleh Imam Al-Haramain, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Kata beliau, hadal wajhu ghalatun bittifaqil ashab. Orang yang mengatakan seorang budak ketika datang di masjid lokasi sholat Jumat dia wajib sholat Jumat, ini pandangan salah. Seluruh kami ulama sepakat itu salah. Seorang budak selama masih dalam perbudakannya, selama itu dia tidak wajib sholat Jumat. Yang juga diperselisihkan apakah wajib sholat Jumat atau tidak, tunanetra. Sudah kita ketahui, pandangan paling kuat insya Allah tunanetra jika tidak ada orang yang menuntun menuju masjid dan dia tidak bisa jalan dengan aman, jalan sendiri menuju masjid lokasi sholat Jumat, dia tidak wajib sholat Jumat. Bagaimana kalau saat itu dia sudah berada di masjid lokasi sholat Jumat, dia jalan merambat pelan-pelan, kira-kira berapa jam sampai di satu tempat, ternyata tempat itu masjid lokasi sholat Jumat. Nah, untuk orang seperti ini tunanetra lazimathu, otomatis karena dia sudah berada di masjid lokasi sholat Jumat, saat itu dia wajib sholat Jumat, wala khilafa li zawalil masyaqqah. Dan dia seluruh ulama sepakat dalam kondisi seperti itu si tunanetra wajib sholat Jumat karena masyaqat yang terjadi pada dia, kesulitan dia untuk mencapai masjid. Dengan dia sudah berada di masjid, berarti kesulitan itu sudah hilang. Kesulitan yang menjadi alasan dia tidak wajib sholat Jumat sudah hilang, otomatis dia pun wajib sholat Jumat. Jadi abaikan orang yang berpandangan sholat Jumat tidak wajib. Sholat yang wajib cuma sholat 5 waktu, itu pandangan nggak benar. Jadi sholat Jumat hukum asalnya wajib, kecuali bagi ini baru tidak wajib. Wa ammal maridu, adapun orang sakit, karena sakitnya nggak wajib sholat Jumat. Fa'atlaqal musannif wal aksaruna annahu la yajuzu lahul insyiraf. Untuk orang sakit yang masih dalam kondisi sakit, kok dia bisa ada di masjid lokasi sholat Jumat, mayoritas ulama memfatwakan la yajuzu lahul insyiraf. Dia tidak boleh mengerjakan sholat lain. Begitu dia ada di masjid, dia wajib sholat Jumat. Ini mayoritas ulama nih. Orang sakit karena sakitnya tidak wajib sholat Jumat. Jika suatu ketika kok dia bisa berada di masjid dalam kondisi sakitnya, masjid lokasi sholat Jumat, dia harus mengerjakan sholat Jumat. Alasannya sama dengan orang tunanetra. Dia nggak wajib sholat Jumat karena sakitnya, masyaqqat, berat untuk ke masjid. Ketika sudah berada di masjid, masyaqqat itu sudah hilang. Walaupun ada detil buat orang sakit ini, ketika dia datang ke masjid sudah waktu Jumat, tapi belum dilaksanakan sholat Jumat, sedang khutbahnya panjang lagi. Kalau dia nunggu di situ, dikhawatirkan sakitnya makin parah. Nah, kalau ini yang terjadi, dia boleh sholat duhur. Tapi kalau nunggu sholat, sedang khutbah dia nunggu sholat, sakitnya nggak semakin parah, lazimathu, wajib dia nunggu untuk sholat Jumat. Kata Imam Nawawi,
wa hadat tafsilu hasanun. Detil buat orang sakit, ini istihad yang baik ini. Kesimpulan yang baik, bahkan dinilai baik juga oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi orang sakit karena sakitnya tidak wajib sholat Jumat. Andaikan suatu saat seorang sakit kok berada di masjid lokasi sholat Jumat, sudah waktu Jumat tapi sedang khutbah, dia nunggu sholat Jumat, sakitnya nggak makin parah, dia wajib sholat Jumat. Tapi kok gara-gara khutbahnya panjang, nunggu sholat kok dia sakitnya makin bertambah, dia boleh sholat duhur. Dan Allah wa yakum ajma'in. Fa in ahrama bihal ladina la talzamuhum summa aradu qat'aha. Nah, tentang orang-orang tidak wajib Jumat tadi, misal ibu-ibu karena sudah ada di masjid, katakanlah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari Jumat, terus dia memutuskan takbiratul ihram ikut sholat Jumat, baru mulai sholat kok dalam hati pengen berhenti, ganti sholat duhur aja, boleh atau tidak? Orang-orang yang tidak wajib Jumat, hari Jumat ada di masjid lokasi sholat Jumat, dia ikut Allahu Akbar takbiratul ihram sholat Jumat, terus dalam hatinya, aku kan nggak wajib sholat Jumat, berhenti aja sholat duhur, boleh atau tidak? Qala fil bayan la yajuzu dzalika lil maridi wal musafiri. Kasus seperti itu bagi orang sakit dan musafir nggak boleh. Kita musafir ke Jawa, mampir di rest area, di situ banyak penduduk setempat, ada sholat Jumat, kita ikut sholat Jumat, takbiratul ihram, imamnya baca sholat panjang, padahal kita harus buru-buru melanjutkan perjalanan. Dalam hati, aku kan nggak wajib sholat Jumat sebagai musafir, tapi kita sudah takbiratul ihram, boleh tidak kita batalkan sholat Jumat kita untuk kita ganti sholat duhur qashar? Kata Imam Syafi'i, untuk orang sakit dan musafir nggak boleh membatalkan sholat Jumatnya ketika dia sudah takbiratul ihram. Sedangkan buat budak dan wanita boleh, meskipun diperselisihkan. Kata Imam Nawawi, baik musafir, orang sakit, budak, wanita, ketika ikut sholat Jumat dan sudah takbiratul ihram, nggak boleh membatalkan sholatnya. Alasannya li'annaha in aqadat an fardihima, karena dengan takbiratul ihram berarti mereka sedang mengerjakan kewajiban mereka. Pada mulanya buat wanita sholat Jumat nggak wajib, ketika sudah Allahu Akbar jadi wajib. Beda dengan anak-anak. Anak-anak Allahu Akbar sholat lima waktu tetap belum wajib buat dia. Begitu juga orang sakit, pada mulanya sholat Jumat nggak wajib, yang wajib sholat duhur. Ketika dia sudah Allahu Akbar takbiratul ihram sholat Jumat, saat itu menjadi wajib. Siapapun yang mengerjakan sholat wajib nggak boleh sembarang membatalkan kewajibannya. Fata'ayyana itmamuha, siapapun yang mengerjakan sholat wajib, dia wajib kerjakan sampai selesai. Wajib kerjakan sampai selesai. Wa anna man dakhala fil faridati fi awali waqtiha haruma alaihi qat'uha. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, istihad beliau, siapapun yang sudah mengerjakan sholat wajib di awal waktu sholat duhur misal,
Dia sudah Allahu Akbar, ada tamunya waktunya sebentar banget. Dia kepikiran waktu duhur kan panjang, dia batalkan sholat itu karena ingat waktu duhur masih panjang, demi tamu dulu, haram dia batalkan. Ini ada di kitab Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama sepakat. Jadi siapapun yang mengerjakan ibadah wajib nggak boleh asal-asalan membatalkan. Di surah Muhammad ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal ibadah kalian. Jangan kalian batalkan, yang dimaksud di ayat ini umum, membatalkan pengerjaannya atau membatalkan pahalanya, nggak boleh dua-duanya. Kalau di Al-Baqarah itu khusus, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, membatalkan pahalanya. Jangan kalian batalkan pahala sedekahmu. Sedekah tetap kita berikan. Ketika selanjutnya kita sakiti orang yang kita sedekahi, kita singgung nama baiknya, atau kita sebut berulang-ulang menjadikan dia nggak enak, itu pahala sedekah kita hangus, walaupun sedekahnya udah kita lakukan. Nah, di surah Muhammad 33 ini, la tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal ibadahmu, baik dibatalkan pelaksanaannya atau pahalanya, dua-duanya haram.